ini kami sedang bersama Bapak Hasan selaku pemandu di Museum Brawijaya Malang. Bapak Hasan, izinkan kami melontarkan beberapa pertanyaan mengenai penanganan museum ini. Yang pertama, kira-kira apa saja prosedur operasional yang dijalankan oleh Museum Brawijaya Malang? Perkenalkan, namanya Pak Hasan. Saya sebagai pemandu museum menjawab dan menanyakan prosedur apa yang diterapkan di Museum Brawijaya untuk membatasi pengunjung ya. Ya, jelas prosedur pertama itu setiap pengunjung datang dan diterima resepsionis, tulis tiket, dan kita tanya tujuan pengunjung itu apa. Di sekolah, biayanya ketua rombongannya menulis dan jumlahnya tiket, kemudian atau minta pemanduan dikumpulkan di lobi depan, dijelaskan tentang koleksi museum, tujuan museum apa saja yang ada di sana, dan kita tanya durasinya berapa jam. Itu prosedur awal untuk semuanya dia berbagai tulis tulis komite anak pelajar, mahasiswa, juga sampai sini. Baik Pak, untuk kode etik atau peraturan di destinasi wisatanya Pak, ini harus dilaksanakan. Ya, di kode etiknya ya pengunjung itu namanya tamu harus ini menjaga privasinya dia, menjaga koleksinya, bukunya, tidak merusak, maka tidak mengambil sesuatu yang dipamerkan juga. Kalau dia melanggar itu kan merupakan pelanggaran dan konsekuensinya berhadapan dengan hukum. Jadi jangan sampai pengunjung yang ada ini merusak, mengambil itu ya ada aturan hukumnya ya, tidak harus ditaati. Oke. Saya di sini akan bertanya tentang apa saja layanan prima yang diberikan oleh Museum Brawijaya ini. Sebagai pemandu, Pak Hasan itu sebagai pemandu itu tugas pemandu itu apa sih? Melayani, memberikan informasi kepada semua pengunjung yang datang ke museum, termasuk dari kita kan menghadapi dari audiensi dari manapun, bukan dari mahasiswa saja kan, anak PAUD, anak TK, SD, SMP, mahasiswa kedinasan, bahkan dinas tentara pun semua kita layani secara prima, tidak ada membedakan kamu kelas bawah, kelas atas, tidak ada itu. Tugas pemandu itu memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, tergantung bagaimana kita menghadapi audiens yang kita hadapi. Kalau menghadapi TK masa dijelaskan seperti ini, kan diajak bermain, bergurau, TK, SMP, SMA. Jadi tidak ada di ini pelayanan prima, semuanya kita layani secara prima karena itu tugas kita. Apapun yang tidak ada pertanyaan kita jawab. Kalau tidak pertanyaan itu tidak bisa menjawab, merupakan PR bagi pemandu, akan lebih belajar lagi tentang pertanyaan yang diajukan yang belum terjawab. Karena di Museum Brawijaya itu ada seksinya kan, di depan ini seksi pameran. Pameran pasti ada yang memberikan informasi sama dengan pameran apa, ada pemandunya kayak gitu ya. Pameran apa yang dipamerkan? Senjata ya tuh. Tidak mungkin seorang pemandu itu akan tahu semua spesifikasi senjata ini. Pasti ada bujuknya, buku petunjuk apa bukunya. Di mana disimpannya? Kalau di kantor ada perpustakaan. Cerita ini bukunya di mana, ada di sana. Ada petugas sendiri yang lebih spesifik, yang lebih mumpuni menjelaskan tentang pertanyaan, melanjutkan pertanyaan setelah dari pameran seperti itu. Seperti jadi juga ini tidak ada yang istimewa kok, semua kita layani dengan prima. Menuju pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menangani keluhan wisatawan yang berkunjung di Museum Brawijaya? Ya. Selama saat dinas di sini banyak langkah-langkah yang kita tangani mengatasi pengunjung wisatawan. Contoh, karena ini kemarin museumnya tentara, yang datang itu turisnya bukan tentara, mungkin dari luar negeri. Dan kita sebagai pemandu itu, namanya pemandu kita harus bisa menjelaskan apa bahasa dan karena kurangnya
SDM yang kita miliki, maksud dalam bahasa tata bahasa, turis Amerika bahasanya Amerika British apa, semampu kita jelaskan secara bahasa Inggris kan, secara yang dimiliki dia kan, conversation percakapan ya, yang penting dia mengerti. Itu memang kendala dari sini. Jadi langkah-langkah itu adalah kendala yang pernah dihadapi oleh pengunjung. Maka dalam dari tahap ke tahap, dari tahun ke tahun ada perkembangan. Kalau dulu turis masuk harus ada pemandu, kita jelaskan. Sekarang tidak, di sana disediakan barcode, kode itu yang nempel di sana. Di ruangan itu ada voice note apa itu, keterangannya bahasa Inggris itu tentang ini. Jadi itulah yang langkah-langkah yang dihadapi untuk menghadapi keluhan dari pengunjung itu ya. Itu sudah kita laksanakan masalahnya barcode. Nanti zaman di gerbong maut itu juga ada, Anda mengunduh aplikasi apa, Anda ingin keterangan bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada. Itulah langkah-langkah yang sudah ditempuh pengunjung museum untuk melayani pengunjung. Itu sudah. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang telah diberikan.